Langkah tak strategis di tengah perang. Beberapa hari belakangan Indonesia dihebohkan dengan sebuah foto. Ya, foto 5 intelektual muda Nahdlatul Ulama bersama Presiden Israel Isaac Herzog. Foto itu diambil setelah sebuah pertemuan yang entah apa topiknya. Sejak foto dirilis, berbagai tanggapan pedas mengemuka di sejumlah media. Netizen ramai-ramai memberi komentar pedas kepada kelima anak muda itu. Tidak sedikit komentar itu dialamatkan kepada institusi Nahdlatul Ulama. Segera setelah foto itu beredar, Syafiq Ali, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyesalkan 5 Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Kunjungan itu dinilai sebagai tindakan yang tak memahami geopolitik, tak mengerti kebijakan NU serta organisasi, serta perasaan seluruh warga Nahdlatul Ulama. Syafiq menegaskan kunjungan kelima warga Nahdlatul Ulama tidak atas nama organisasi. PBNU juga belum mengetahui atas dukungan pihak mana mereka berangkat ke Israel. Kemungkinan kunjungan mereka atas nama pribadi. Kita tidak tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya. Ini tindakan yang disesalkan, kata Ahad 14 Juli 2024 malam. Syafiq menambahkan meskipun mengatasnamakan kunjungan pribadi, mereka dikenal sebagai warga dan bahkan aktivis NU. Hal itu akan memperburuk citra NU di mata publik. Padahal, sambungnya, sikap PBNU dan Nahdliyin sangat jelas sampai saat ini, yaitu berdiri di sisi Palestina dan mengecam agresi militer Israel. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyebutkan bahwa pertemuan 5 Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog sebagai usaha yang gagal dan tak hasilkan apa-apa. Secara substansi tidak ada yang strategis. Itu sebabnya saya bilang ini adalah inisiatif pribadi yang saya katakan gagal karena nggak ada hasil apa-apa. Apalagi perjanjian itu, wong dialog yang dilakukan tidak ada substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada. Katanya saat konferensi pers di lantai 1 gedung PBNU Jalan Kramat Raya Selasa 16 Juli 2024 siang. Gus Yahya mengakui bahwa kejadian itu adalah buah dari ketidaktahuan keadaan situasi politik di Israel Palestina, sehingga kelima Nahdliyin dapat berkunjung ke sana. Gus Yahya juga menganggap kelima Nahdliyin itu belum cukup umur, sehingga keberangkatan mereka ke sana tidak menghasilkan apa-apa. Tanggapan keras juga datang dari tokoh Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas turut mengkritik pertemuan tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ia dengan tegas menyebut orang bermesraan dengan Israel yang sedang melakukan genosida di Palestina adalah orang yang kehilangan hati nurani. Jika ada dari anak-anak bangsa ini yang bermesraan dengan Israel, padahal negara Zionis tersebut kita tahu telah berbuat zalim dan aniaya kepada rakyat Palestina, maka hal ini demikian merupakan pertanda mereka sudah tidak punya hati nurani dan tidak punya rasa keadilan serta peri kemanusiaan. Ujar Buya Anyar dalam pesan singkat Kompas.com Senin 15 Juli 2024. Hingga saat ini genosida terus terjadi di Palestina. Simpati publik internasional merebak di mana-mana. Para pemimpin dunia beramai-ramai mengecam tindakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tidak kurang PBB juga mengecam keras tindakan militer Israel. Tetapi tampaknya Israel tidak bergeming sedikit pun. Genosida terus berlangsung. Ribuan orang meregang nyawa, sehingga apapun langkah yang dilakukan dipandang tidak strategis saat ini dan bahkan kontraproduktif. Strategis dan tidak strategis. Harian Media Sosial Indonesia 17 Juli 2024 merilis tanggapan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 terkait pertemuan 5 anak muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel. Yusuf Kala mengkritik kesalahan yang terlihat dari ekspresi senyum para Nahdliyin dalam foto pertemuan tersebut. Kesalahan sebenarnya terlihat dari senyum mereka dalam berfoto. Itu saja sudah cukup, ujar Yusuf Kala ketika diwawancara di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat pada Rabu 17 Juli 2024. Meskipun demikian, Yusuf Kala menjelaskan bahwa tidak ada masalah terkait substansi dari pertemuan tersebut. Menurutnya tujuan dari 5 Nahdliyin itu adalah untuk membahas upaya perdamaian. Jika kunjungannya bertujuan untuk membahas perdamaian, itu adalah hal yang baik, jelasnya.
Yusuf Kalla juga mengungkapkan bahwa dirinya sendiri seringkali bertemu dengan pihak Israel sebagai bagian dari upaya mencari jalan menuju perdamaian. Jika kita tidak mengenal Israel, kita tidak bisa mencapai perdamaian. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting, tambahnya. Tanggapan Yusuf Kalla ini tampaknya ingin mendinginkan suasana yang terlanjur memanas akhir-akhir ini. Sebab bagaimanapun ada banyak hikmah atau pembelajaran yang dapat dipetik dari pertemuan yang menimbulkan kontroversi di dalam negeri itu. Meski kita tidak dapat menebak isi pertemuan itu, tetapi paling tidak upaya yang dilakukan oleh kelima anak muda itu ingin mendorong perdamaian yang telah diperjuangkan oleh berbagai pihak di jagat ini. Kita dapat menebak dengan pasti bahwa upaya kelima anak muda itu tidak akan menghasilkan apa-apa sebagaimana diungkapkan Gus Yahya. Sebab dunia internasional telah banyak bersuara atas genosida yang terjadi di Palestina. Tetapi Israel seakan menutup telinga akan suara-suara publik internasional itu. Sangat mungkin terjadi suara anak-anak muda itu tidak akan menjadi pengaruh signifikan bagi persoalan Palestina saat ini. Tetapi di sisi lain upaya itu mesti dihargai sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Kalla. Memang dalam suasana perang yang tidak seimbang saat ini di Palestina, seringkali suara-suara perdamaian itu tidak strategis. Sejak lama solusi damai, solusi dua negara, dan berbagai solusi lain yang ditawarkan tidak pernah mencapai hasil yang maksimal. Konflik Israel-Palestina justru berkembang hingga saat ini. Berbagai tokoh telah berupaya menemui pemerintah Israel dan Palestina, tetapi tampaknya kedua pemimpin itu tidak pernah mencapai titik temu yang baik. Tampaknya terlalu sulit meredam konflik yang telah berlangsung sangat lama antara Israel dan Palestina. Padahal negara di kawasan Timur Tengah, negara-negara benua Eropa dan Amerika Serikat masing-masing memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan eksistensi bersama. Di tengah tantangan dan perbedaan pendapat yang ada, karenanya penting untuk terus mendorong dialog, diplomasi, dan kerjasama lintas batas untuk mencapai tujuan perdamaian yang diinginkan. Hal ini membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk umat Islam, pemerintah, dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan politik yang komprehensif. Ini mencakup negosiasi antar pihak-pihak terlibat, termasuk Israel, Palestina, dan negara-negara tetangga dengan dukungan dan mediasi dari komunitas internasional. Dalam hal ini penting untuk mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, hukum internasional, dan pengakuan hak asasi manusia untuk semua individu di wilayah tersebut. Ini termasuk hak-hak warga Palestina, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan perlindungan terhadap kekerasan dan penindasan. Jalan terjal menuju perdamaian serta menghentikan genosida di Palestina tampaknya akan semakin berat. Berbagai upaya internasional telah dilakukan, bahkan upaya kecil yang dilakukan oleh kelima anak muda NU itu mungkin tidak bernilai apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa secara kasat mata. Tetapi kita tidak boleh berhenti dan berputus asa. Berbagai upaya dapat terus dilakukan. Kita tidak perlu menanti kiamat untuk melihat perdamaian nyata terwujud di Palestina.